سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang sangat singkat, namun kalimat ini mempunyai makna yang sangat luas, yaitu dengan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu hanya milik Allah. Makhluk tak pantas untuk dipuji. Itu pun ketika ada sesama makhluk saling memuji, maka kembalikanlah pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah yang apabila namanya disebut, maka kita yang mendengar dianjurkan untuk membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan di dalam hadisnya bahwa sekikir-kikirnya dari umatku yaitu adalah apabila disebut namaku namun dia tidak membaca salawat. Oleh karena itu ketika kita setiap mendengarkan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, maka usahakan kita membaca salawat. Pertama, boleh membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, boleh membaca Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, boleh membaca Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang keempat, boleh membaca Allahumma salli wa sallim alaih. Yang penting kita membaca salawat. Karena sesungguhnya salawat yang kita baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala membalas salawat kita sebanyak 10 kali. Satu kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa rahmat dengan cara membaca salawat, rahmat untuk baginda Rasulullah, maka 10 rahmat diberikan kepada orang-orang yang membaca salawat. Kemudian satu kali kita membaca doa dengan mengatakan wasallim, meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 keselamatan bagi orang-orang yang membaca salawat tersebut. Yang ketiga, ketika kita membaca wabarik, keberkahan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu keberkahan untuk baginda Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sebanyak 10 kali keberkahan dan diberikan 10 keberkahan kepada orang yang membaca salawat satu kali. Itulah sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita membaca salawat kepadanya satu kali, maka salawat itu akan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sudah penuh dengan rahmat, sudah penuh dengan keselamatan dan sudah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada suatu balasan yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bagi orang-orang yang membaca salawat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, maka kita akan membahas yaitu terkait tentang amalan untuk mendapatkan pahala haji dan pahala umrah. Di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah disampaikan kepada kita semua bahwa ada amalan yang kita lakukan, yang mana ketika amalan ini kita continue atau istiqamah untuk melakukan hal tersebut, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita yaitu adalah suatu kemuliaan yang sangat sungguh luar biasa. Kemuliaan apa? Kemuliaan untuk mendapatkan pahala haji dan pahala umrah tersebut. Coba kita lihat dan mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams, thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin tammatin tammatin. Yang artinya bahwa barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, itu satu. Jadi untuk mendapatkan pahala ini,
yang disebutkan oleh baginda Nabi itu mempunyai tahapan. Kemudian tsumma qa'ada yadhkurullah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asy-syams, sampai terbitnya matahari. Kemudian selanjutnya tsumma shalla rak'ataini, dan dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat kata baginda Rasulullah. Kanat lahu ka'ajrin, maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hajjatin wa umratin. Pahala apa? Pahala haji dan mendapatkan pahala umrah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan tammatin, tammatin, tammatin. Sempurna, sempurna, sempurna kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan membahas satu persatu terkait tentang pahala haji dan pahala umrah ini. Jadi untuk mendapatkan pahala haji dan pahala umrah ini, maka ada amalan yang bertahap yang mesti kita lakukan. Amalan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi? Yang pertama yaitu adalah man shallal ghadata fi jama'atin. Yaitu adalah tahapan yang pertama, siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Jadi memang untuk mendapatkan pahala haji dan umrah ini tidak gampang. Kenapa? Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salah satu syaratnya untuk mendapatkan pahala tersebut yaitu mengadakan atau melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kenapa ditekankan berjamaah? Karena salat subuh ini adalah salat yang paling terbesar pahalanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita melaksanakannya. Jadi bagi orang-orang yang melaksanakan salat subuh mendapatkan suatu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mengatakan di dalam hadisnya dan menegaskan kepada kita semua bahwa seandainya umatku, kata baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mengetahui daripada pahala salat subuh dan pahala salat isya itu, kata baginda Nabi, maka dia akan mendatangi kedua waktu salat ini, kata Rasulullah, meskipun dia datang dengan cara merangkak. Artinya apa? Bahwa dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah, itu adalah merupakan suatu perintah atau suatu amalan yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar melaksanakan salat subuh, akan tetapi kita melaksanakan yaitu dengan secara berjamaah. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lebih afdal, lebih mulia, lebih baik, kata Rasulullah, lebih utama dibandingkan kita melaksanakan salat sendirian. Di mana kemuliaan orang-orang melaksanakan salat subuh berjamaah itu? Yaitu adalah kemuliaannya mendapatkan 27 derajat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan salat itu dengan secara berjamaah. Utamanya dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini amalan tahapan pertama untuk mendapatkan pahala haji dan pahala umrah yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu yang kita lakukan sehingga bisa mendapatkan pahala haji dan pahala umrah. Bukan hanya sampai di situ. Masih ada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua apa yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala yang sangat mulia ini? Yaitu adalah tsumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian setelah dia melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia duduk-duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah zikirnya membaca la ilaha illallah, atau entah zikirnya membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau entah zikirnya dia membaca istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau dia membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau misalnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca Quran. Karena zikir yang paling tertinggi di antara zikir-zikir yang lain yaitu adalah zikir dengan cara membaca Quran. Jadi sesungguhnya zikir yang paling tertinggi dan tidak ada di atasnya lagi zikir-zikir yaitu adalah dengan cara membaca Quran. Jadi kalau kita sudah melaksanakan salat subuh kemudian tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya bisa yaitu dengan cara membaca Quran. Sampai kapan kita berzikir kepada Allah setelah melaksanakan salat subuh ini? Hatta tatlu asy-syams. Yaitu sampai terbitnya matahari, kata baginda Rasulullah. Kalau kita di Papua, ya terbit matahari itu agak cepat. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah setelah melaksanakan salat subuh mungkin tidak terlalu lama waktunya. Ya, karena disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya yaitu adalah hatta tatlu asy-syams, yaitu sampai terbitnya matahari. Bukan hanya sampai di situ saja. Berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Masih ada tahapan ketiga yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan pahala mulia ini. Apa tahapan ketiga itu? Ketiga itu kata baginda Rasul, tsumma shalla rak'ataini. Kemudian dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat.
Ada pendapat ulama memahami. Pendapat yang pertama ada yang mengatakan ini adalah merupakan salat sunnah isyarak yang kita lakukan. Salat sunnah di waktu syuruk yang disebut sebagai salat sunnah isyarak. Usalli sunnat al-isyarak raka'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat salat sunnah isyarak 2 rakaat sunnah karena Allah. Yang kedua, ada juga yang mengatakan yaitu adalah dengan melaksanakan salat sunnah duha. Apakah melaksanakan salat sunnah duha hanya 2 rakaat atau melaksanakan sunnah duha yaitu 4 rakaat atau melaksanakan duha itu sebanyak-banyaknya. Mungkin sampai maksimal 12 rakaat kita melaksanakan salat duha. Itu tidak masalah. Semakin banyak kita melaksanakan salat sunnah duha, maka semakin banyak kemuliaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 tahapan ini yang kita lakukan sebagai suatu amalan bagi kita untuk mendapatkan pahala haji dan pahala umrah yang Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan kepada kita. Bukan hanya sampai di situ mendapatkan pahala haji, pahala umrah. Ada lagi tambahan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tambahannya? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan tamatin. Ketika dia sudah mendapatkan pahala haji ini dan sudah mendapatkan pahala umrah ini, maka dia mendapatkan pahalanya sempurna. Ya, bukan hanya sekedar mendapatkan pahala begitu saja. Akan tetapi kesempurnaan pahala haji, pahala umrah itu bisa didapat. Bayangkan ketika kita ingin berangkat melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, orang melaksanakan ibadah haji sekarang itu antrian yang sangat sungguh luar biasa. Ada orang antri sampai 10 tahun. Ada orang antri sampai 20 tahun. Baru bisa berangkat melaksanakan ibadah haji dan baru bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna ini. Yang kedua, orang melaksanakan ibadah di Makkah dengan di Madinah mempunyai biaya yang sangat besar. Ada orang melaksanakan ibadah umrah dengan menggunakan biaya 30 sampai beberapa juta. Ya, itu artinya apa? Bahwa dengan melaksanakan ibadah ini bukan hanya sekedar kita mampu dari segi fisik, tapi juga mampu dari segi finansial. Akan tetapi ada suatu amalan yang disiapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu adalah amalan yang saya sudah jelaskan tadi. Yaitu adalah amalan untuk mendapatkan pahala haji ini dan pahala umrah ini. Yaitu pahala amalan yang pertama salat subuh secara berjamaah. Kemudian kedua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma qala yadhkurullaha hatta tadlu asyams sampai terbitnya matahari. Kemudian tsumma shalla raka'atain, kemudian melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Ya, dan ketika dia bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut ini, maka insya Allah dia sudah mendapatkan pahala haji dan pahala umrah ini sempurna kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulan, bahwa saya pribadi mengajak kepada saudara-saudaraku semua, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, dengan adanya amalan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam hadis tersebut, maka ini memacu kepada kita semua. Rasulullah memberikan motivasi kepada kita semua bahwa dengan melaksanakan amalan-amalan tersebut ini, maka insya Allah suatu keberuntungan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keberuntungan apa? Yaitu adalah keberuntungan mendapatkan pahala yang sangat sungguh luar biasa. Yang mana pahala ini kita bisa dapatkan adalah pahala rukun Islam yang kelima. Karena rukun Islam itu ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua yaitu adalah mendirikan ibadah salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Bagi orang melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu dan sudah mendapatkan pahala haji tersebut dan pahala umrah secara sempurna. Bagi kita yang belum berangkat melaksanakan, maka insya Allah bisa mendapatkan pahala-pahala tersebut dengan cara bisa istiqamah dan bisa continue melaksanakan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang senantiasa tergugah hati kita untuk melaksanakan amalia-amalia yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Karena apa yang telah dilaksanakan oleh baginda Nabi, kemudian kita sebagai umatnya mengikuti amalan-amalan tersebut, maka itu adalah bahagian daripada orang-orang yang mencintai dan menghidupkan sunnahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah orang-orang yang mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surga kelak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dengan melaksanakan amalia-amalia ini, maka sebagai bukti rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah
kita termasuk daripada golongan orang-orang yang senantiasa melaksanakan amal tersebut, cinta dengan sunnahnya baginda Rasulullah, taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah endingnya kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kita akan menjadi keberkahan khusus bagi kita semua. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام دين